Natasha memegang ujung gaun yang dia gunakan. Hatinya sedikit bimbang untuk jujur, tapi dia sudah berjanji pada Reno untuk mengatakan semuanya. Natasha sebenarnya takut Reno bertambah marah padanya kalau Reno tahu bahwa semua itu adalah ide dari Chandra, sahabat Reno sendiri. Ayo katakan, Natasha, jangan membuat aku lama menunggu. Reno menghentikan langkah kakinya. Dia jengah melihat Natasha yang seakan-akan hanya mempermainkan dirinya saja. Maaf, Mas. Semua ini karena Chandra. Bibir Natasha bergetar mengatakan nama itu. Laki-laki yang sudah memberikan ide konyol itu, laki-laki yang juga sudah mengambil kesempatan untuk bermesraan dengannya, saat Natasha begitu merindukan Reno. Apa? Semua ini karena Chandra. Ayo bicara yang sebenarnya. Alis Reno bertaut saking herannya. Ada apa hubungan antara gagalnya pernikahan mereka dengan Chandra? Reno menjadi penasaran. Ya, Chandra bilang kamu kurang mencintaiku. Karena kamu hanya sibuk dengan pekerjaan kantor saja, tanpa pernah ada waktu untukku. Bahkan kamu sering mengacuhkan panggilan telepon dariku di saat aku merindukan kamu, ujar Natasha sambil mengenang kejadian lalu. Saat hatinya mulai goyah akan cinta dari Reno untuknya. Reno mengangkat sedikit ujung bibirnya, dia seakan tak percaya dengan alasan sepele yang Natasha katakan. Jangan mengada-ngada, Natasha. Mana mungkin alasan sepele seperti itu bisa membuatmu meninggalkan acara pernikahan kita? Hardik Reno tak terima penjelasan Natasha. Ya, aku yang bodoh. Saat Chandra menyarankan untuk menguji rasa cintamu padaku dengan membatalkan rencana pernikahan kita, aku langsung menyetujuinya. Aku langsung pergi ke Singapura untuk berlibur sehari sebelum pernikahan kita. Chandra bilang, kalau kamu benar-benar mencintai aku, kamu akan menunda acara pernikahan itu lalu menyusulku ke Singapura untuk membujukku, ujar Natasha dengan bersimbah air mata. Dia menyesali perbuatan bodohnya. Hingga membuat Reno meninggalkan dirinya. Kamu kenapa bodoh sekali? Sudah berapa lama kita berpacaran sebelum rencana pernikahan itu? 5 tahun Natasha, selama itu apa kamu belum mengenal diriku? Reno sangat geram dengan tindakan Natasha, yang tanpa pertimbangan apapun mau saja menuruti saran dari Chandra. Iya, aku tahu. Aku yang bersalah dan bodoh. Maafkan aku Reno, tolong maafkan aku. Natasha tergugu menyesali semua perbuatannya. Kali ini dia benar-benar menyesali semua tindakan bodohnya itu. Reno merasa kasihan melihat Natasha yang menangis seperti itu. Tanpa sadar dia memeluk tubuh Natasha. Mengusap kepala Natasha, agar dia mau berhenti menangis. Tanpa mereka sadari, dari jauh Alia melihat apa yang terjadi. Dia melihat Reno memeluk Natasha dengan mesra. Dia melihat bagaimana Reno membelai rambut Natasha. Matanya berkabut, tubuhnya bergetar menahan kesedihan serta rasa cemburu yang membuncah di dadanya. Walau dia hanyalah pengantin pengganti bagi Reno, tapi Alia sudah menaruhkan semua hatinya dalam pernikahan yang tidak diinginkan itu. Mas, kalau kamu kembali dengan Natasha, lalu aku bagaimana? Apa tidak ada sedikit ruang di hatimu untukku? Gumam Alia sambil berbalik dan berlari memasuki hotel kembali. Hatinya hancur dan juga sedih. Alia mengusap air matanya. Alia merutuki dirinya sendiri karena mengikuti Reno. Andaikan saja dia tidak melakukan itu, tentu dia tidak melihat semua kemesraan itu. Chandra yang baru datang di Bali, langsung menuju hotel tempat Reno, Alia dan juga Natasha menginap. Semua informasi itu dia dapatkan dengan susah payah melalui Natasha. Saat dia ingin memasuki hotel untuk memesan kamar, dia melihat Alia tengah mengusap air matanya sambil berlari memasuki hotel. Dengan cepat Chandra memanggil Alia. Alia, tunggu. Panggil Chandra pada Alia. Alia langsung terhenti saat mendengar seseorang memanggil namanya. Wajahnya seketika cerah, dia beranggapan Reno lah yang memanggil dirinya. Sebelum berbalik, dia menghapus sisa air mata di pipinya kemudian berbalik ke arah sumber suara. Iya, Mas. Senyum di wajah Alia seketika sirna, bukan Reno yang memanggilnya tetapi Chandra. Kamu lihat Natasha.
Tanpa berbasa-basi Chandra langsung menanyakan keberadaan Natasha pada Alia. Alia mendengus kesal, orang yang Chandra cari tengah berpelukan dengan suaminya. Dia di sana, dengan Mas Reno, tunjuk Alia ke arah pantai. Chandra mengikuti arah tangan Alia. Terima kasih, tapi di mana Reno? Kenapa kamu sendirian? Dan kenapa kamu menangis? Tanya Chandra dengan heran. Suamiku tengah bersama dengan Natasha. Alia membalikkan tubuhnya setelah menjawab pertanyaan Chandra. Hatinya terluka, dia merasa bodoh karena menaruh cinta di waktu yang salah pada Reno. Langkah kaki Chandra sangat lebar menuju tempat yang Alia katakan. Setelah sampai di sana, dia melihat Reno tengah berpelukan dengan Natasha. Amarahnya membuncah, rasa cinta di hatinya untuk Natasha begitu besar. Dia tidak rela jika Natasha kembali menjalin hubungan dengan Reno. Buk, sebuah pukulan keras Chandra layangkan pada wajah Reno setelah dia menarik Reno dari pelukan Natasha. Tubuh Natasha bahkan hampir terjatuh saat Chandra menarik paksa Reno dari pelukannya. Apa-apaan ini? Teriak Reno tak terima atas perlakuan Chandra. Dia mengusap bibirnya yang mengeluarkan darah segar. Ada rasa nyeri yang Reno rasakan. Matanya tajam mengarah ke arah Chandra. Kemarahannya tiba-tiba semakin membuncak. Dia marah karena Chandra memukulnya, dan juga marah dengan kejujuran Natasha barusan mengenai Chandra. Tanpa sempat membiarkan Chandra berbicara, Reno langsung mengarahkan tinjunya pada wajah Reno. Dia benar-benar sakit hati dengan apa yang Chandra lakukan. Chandra bukan hanya sahabat dekatnya, tetapi juga rekan kerjanya. Dia tak mengerti kenapa Chandra bisa tega menghancurkan rencana pernikahannya dengan Natasha. Reno dan Chandra saling baku hantam, Natasha yang menyaksikan keduanya bertengkar berupaya untuk melerai mereka. Dia sangat marah pada Chandra karena merusak momen indahnya dengan Reno. Sudah, hentikan. Kamu apa-apaan Chandra? Kenapa malah memukuli Reno? Dia salah apa padamu? Ucap Natasha sambil berusaha melerai Reno dan Chandra yang baku hantam. Dia brengsek, Natasha. Untuk apa lagi dia memelukmu? Dia sudah menikah dengan perempuan lain. Untuk apa lagi? Hardik Chandra tak terima. Sejujurnya dia sangat cemburu saat ini. Dia tidak ingin Natasha kembali berharap pada Reno. Reno mengusap pipinya yang terasa sakit akibat pukulan Chandra. Matanya merah menahan kemarahan. Tatapan matanya tajam ke arah Chandra. Dia butuh penjelasan Chandra tentang apa yang terjadi selama ini. Aku yang seharusnya marah padamu, Chandra. Apa alasanmu merusak rencana pernikahanku dengan Natasha? Kenapa kamu memberikan ide konyol itu pada Natasha? Apa tujuanmu? Hardik Reno dengan penuh emosi. Chandra menatap Natasha sekilas. Natasha mengalihkan pandangannya dari Chandra. Dia membenci Chandra. Oh, jadi kamu sudah tahu semuanya. Syukurlah. Memang seharusnya Natasha tidak menikah dengan orang seperti kamu. Balas Chandra tak kalah kerasnya. Apa maksudmu? Hah? Jawab Reno tak terima. Natasha tidak pantas kamu sakiti. Selama berpacaran dengan Natasha, seringkali kamu mengabaikan dia. Aku kasihan padanya. Dia sering cerita padaku tentang kamu yang selalu mengabaikan dirinya. Tak punya waktu sedikit pun untuknya. Aku tidak rela Natasha hidup menderita seperti itu selamanya. Jawab Chandra dengan lantang. Reno menyunggingkan senyum mengejek. Dari jawaban Chandra dia bisa langsung menilai niat hati Chandra. Kalau kamu mencintai Natasha bukan begitu caranya. Kalau seperti ini, kamu tak lebih seperti seorang pengecut, tak mampu bersaing dengan sehat. Balas Reno mengejek. Apa maksudmu, Mas? Tanya Natasha dengan heran. Sedangkan Chandra, terdiam mendengar perkataan Reno. Isi hatinya terbaca jelas oleh Reno.